Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin bertanya, apakah di Musola Az-Zaitun ini pernah menerapkan penulisan huruf pego? Pernah, lebih tepatnya sebelum tahun ajaran baru ini. Ya, setengah tahun terakhir ini masih cukup diterapkan. Tapi untuk beberapa bulan terakhir ini sudah mulai vakum. Baik, untuk selanjutnya, jika penulisan huruf pego itu diterapkan kembali, bagaimana sih respon anak-anak? Ada beberapa respon tergantung anaknya. Kalau yang anaknya aktif, punya rasa ingin tahu tinggi, tentunya bersemangat. Tapi kalau untuk yang pasif, itu pasti malas, karena di pikirannya mungkin lebih ke merasa ruwet karena sudah paham. Kalau sudah mulai mengerti, ya ada semangat. Tapi ada juga yang bisa-bisa saja, macam-macam. Jadi kendalanya bermacam-macam ya dalam menerapkan. Nah, jika penerapan penulisan huruf pego itu masih diterapkan, apa sih manfaat paling besar bagi anak-anak? Manfaatnya sendiri lebih ke fungsi kalau anak itu ke pesantren. Karena kalau di pesantren sudah pasti bisa tidak bisa, mau tidak mau mereka harus tahu nulis pego. Karena dari mulai masih dini, mau kelasnya yang paling tinggi atau yang paling bawah, itu pasti nulis pego dimana dari kitab. Jadi kalau ada bekal meskipun hanya sedikit dari musola, itu pasti terpakai. Karena menurut para alumni yang sudah mondok, itu mereka sangat bersyukur karena di sini sempat diajari pego. Jadi nyampe ke pondok mereka tidak kebingungan untuk memahami tulisan dari ustaz atau pengasuh. Jadi dalam penulisan huruf pego itu sangat besar manfaatnya ya, Mbak? Sangat besar buat bekal untuk di pesantren. Karena di pesantren kita dipaksakan untuk bisa menulis huruf pego. Selanjutnya, apa hambatan ketika penulisan huruf pego itu akan diterapkan? Untuk saat ini lebih kepada waktu yang masih kurang kondusif. Kemudian juga hambatan lainnya ada pada anak muridnya, santrinya, dikarenakan makin kesini lebih kecil-kecil anaknya. Kalau dulu kami menaruh patokan usia itu dari sekitar usia 9 tahun. Jadi dari sekitar kelas 3 atau 4 tahun itu ke atas kami arahkan ke yang pego. Jadi kami biasanya selang-seling nulis pego, nulis latin, jadi kami selang-seling. Yang penting ilmu agamanya masuk, kenal pego dulu. Baru yang di bawah kelas 3 kami ajari nulis Arab dulu. Cuman masalahnya makin kesini anak itu di atas usia 10 itu sudah mulai persiapan mau masuk pesantren. Sedangkan yang masuk yang baru-baru itu baru usia-usia TK. Jadi makin kesini makin sedikit yang mendapat jatah bagian belajar pego. Jadi kendalanya dari waktu dan usia anak juga. Di sini karena saya membahas tentang penulisan huruf pego, saya ingin Mbak Farha membaca artian huruf pego. Bisa, tapi sedikit saja. Gak mungkin semuanya. Iya, tidak apa-apa. Saya cuma ingin tahu saja. Apakah benar ada? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan bab wudu, bab paling mendasar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u, bab wudu. Furudul wudu'i, fardunya wudu. Furudul wudu istatun. Adapun fardunya wudu itu ada 6. An-niyatu, yang pertama itu niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala suatu perkara itu ialah dengan niat. Niatnya sendiri itu dalam hati. Baik, terima kasih atas waktunya untuk meluangkan saya dalam wawancara ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.